warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Eh, Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah subscribe channelku, yang telah like, serta kalian yang sudah selalu setia menonton setiap videoku. Dan bagi kalian pendatang baru yang baru mampir di yang videoku baru mau ada di beranda kalian, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan kalian komen di kolom komentar tentang apapun yang kalian rasakan. Juga silahkan di scroll ke bawah, siapa tahu pertanyaan kalian sudah aku bagikan videonya teman-teman. Jadi semoga membantu kalian dalam proses penyembuhan. Paling tidak aku di sini benar-benar menjadi teman sharing kalian, karena aku dulu pernah merasakan apa yang kalian rasakan, dan sampai saat ini pun ketika ada hal yang nge-trigger asam lambungku naik atau cemasku berlebih, itu juga aku ada yang namanya sensasi. Tapi alhamdulillahnya karena sekarang sudah banyak pengetahuan tentang itu, maka tidak terlalu takut dan tidak terlalu panik lagi ketika ada sensasi datang. Karena semakin kita panik, semakin kita takut, maka itu akan memperburuk keadaan kita. Asam lambungnya tidak kunjung turun, teman-teman. Oke. Di sini hari ini aku akan bahas mengenai beberapa pertanyaan teman-teman sekalian tentang sensasi heartburn atau dada panas. Aku dulu juga pernah merasakan yang namanya heartburn, tapi bukan di awal-awal. Aku merasakan heartburn ini ketika aku minum obat dari salah satu dokter. Aku tidak menyalahkan dokternya atau obatnya, mungkin memang obat itu tidak cocok di aku karena kondisi tubuh kita kan memang beda-beda ya. Kita perlu tahu obat apa sih yang tidak cocok untuk kita dengan diteliti terus gitu teman-teman. Maka aku sering bilang kalau ketika kita tahu pemicu asam lambung kita naik, jadi kita bisa lebih waspada lagi teman-teman. Nah, hari ini aku akan bahas tentang heartburn. Kenapa kita dengan penderita GERD sampai ada sensasi heartburn yang cukup mengganggu. Sebenarnya insya Allah sensasi ini tidak berbahaya teman-teman, tetapi cukup mengganggu aktivitas kita. Ketika kita mau beraktivitas terus ada panas di dada, itu membuat kita cemas lagi, takut lagi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Kalau bahaya dari awal kalian terkena heartburn itu mungkin sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi sampai saat ini pun meskipun kita masih merasakan yang namanya heartburn, masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu artinya insya Allah sensasi ini tidak berbahaya, tapi memang cukup mengganggu aktivitas kita ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih kita sampai heartburn? Kenapa sampai ada sensasi ini gitu ya? Nah, itu mungkin yang membedakan antara MAH biasa dengan GERD ya. Kalau GERD itu memang ciri-ciri khususnya adalah dada panas. Kenapa seperti itu? Karena GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease gitu ya, atau naiknya kembali makanan yang sudah masuk ke lambung kita, naik lagi ke kerongkongan. Kenapa makanan yang sudah masuk ke lambung kita naik lagi? Karena otot atau katup yang ada di bawah kerongkongan yang disebut dengan sphincter itu lemah teman-teman. Jadi biasanya kan katup itu fungsinya ketika ada makanan yang masuk gitu dia membuka gitu. Ketika makanan sudah masuk ke lambung, dia akan menutup kembali dengan rapat. Nah, kita dengan gangguan GERD biasanya katupnya itu tidak menutup dengan sempurna, otot sphincternya itu lemah sehingga makanan yang telah masuk ke lambung itu naik lagi ke kerongkongan. Itu yang menyebabkan kita mengalami yang namanya heartburn atau dada terasa panas atau terbakar teman-teman. Nah,
Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Jika kalian sudah heartburn, berarti asam lambung kalian itu sudah naik, teman-teman. Jadi tidak usah berpikir penyakit lain atau ini jangan-jangan itu sudah stop, jangan-jangan terus ya, karena memang kalian sudah didiagnosa oleh dokter kalian kalau kalian terkena GERD, berarti memang kalian hanya terkena GERD dan insya Allah sensasi itu tidak berbahaya, hanya sedikit mengganggu. Nah, gimana caranya agar sensasi itu tidak muncul, Kak? Berarti yang memang harus diperbaiki adalah apa yang harus diperbaiki adalah apa ya? Asam lambung kita harus tahu pemicu asam lambung kita naik, teman-teman. Ketika kita sudah tahu pemicunya, maka kita akan lebih waspada lagi agar tidak melakukan hal itu. Berarti karena memang asam lambung kita yang naik, otot itu melemah karena memang ada beberapa hal katanya. Yang pertama memang karena pola hidup kita yang ngawur, terus pola makan, pola waktu makan gitu ya. Dan ini terjadi tidak hanya sekali dua kali, aku yakin dari dulu. Mungkin kita ingat-ingat dulu, kita ingat-ingat lagi waktu sebelum kita benar-benar terkena GERD, pasti apa ya, pola hidup kita semerawut, pola makan dan pola waktu makan kita juga semerawut, sehingga karena itu sudah terjadi secara terus-menerus, maka otot sfinkternya yang ada di bawah kerongkongan itu melemah, teman-teman. Jadi memang yang harus diperbaiki adalah itu. Ketika asam lambung sudah naik, ada beberapa hal yang memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah dengan melihat kembali, menjaga kembali pola makan kalian. Maka memang sangat penting mengenali makanan apa yang cocok dan tidak cocok di kalian, karena kita sebagai dispepsia fungsional sebenarnya tidak terlalu banyak pantang makanan, tetapi memang harus kita cari tahu sendiri makanan apa yang cocok untuk kita dan makanan apa yang tidak cocok untuk kita. Nah, ketika kita sudah tahu nih makanan yang cocok dan makanan yang tidak cocok, itu akan mudah bagi kita untuk menentukan menu gitu, teman-teman. Stop makanan yang memicu asam lambung kita naik. Sekali lagi, memang kita perlu mencari tahu sendiri makanan apa yang cocok dan tidak cocok di kita. Ketika kita sudah tahu itu, insya Allah kan misalnya kopi aku udah bisa, berarti kalian tidak usah konsumsi kopi sehingga asam lambung kalian tidak naik terus gitu, teman-teman. Nah, selain melihat atau memeriksa kembali pola makannya, makanan apa yang cocok dan tidak cocok, yaitu porsi makan, teman-teman. Biasanya sensasi dada yang panas ini akan diperburuk ketika kita baru selesai makan. Biasanya kalau aku gitu, teman-teman. Aku kalau jangankan dulu ya, sampai sekarang pun kalau porsi makanku terlalu banyak, itu biasanya aku begah. Kalau sudah begah, asam lambungnya itu kayaknya naik gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada yang namanya dada hangat-hangat. Aduh, mulai nih. Kalau sudah kayak gitu tuh berarti memang harus dilihat lagi porsi makannya. Meskipun kita sedang puasa, sebaiknya tidak makan waktu buka puasa, tidak makan dalam porsi yang besar gitu ya, karena memang lambung kita bermasalah. Jadi sedikit-sedikit, mungkin jam 6 makan, habis itu selesai taraweh makan lagi sedikit gitu, teman-teman. Jadi memang perlu dilatih. Selain porsi makan, juga pola waktu makan. Biasanya kita dengan gangguan GERD itu tidak disarankan setelah makan itu langsung tiduran, karena itu bisa menjadi pemicu asam lambung kita naik. Makanan yang sudah masuk ke lambung itu jadi naik lagi ke kerongkongan, teman-teman. Jadi usahakan ada jeda minimal 2-3 jam setelah makan baru kita tiduran, entah mau tiduran atau tidur beneran. Paling tidak ada jeda waktu 2-3 jam, teman-teman, bagi yang asam lambungnya atau lambungnya lagi sensitif. Nah, jika semua hal itu sudah dilakukan, memang karena lambung itu masalahnya pencernaan, memang yang harus diperbaiki adalah pola makannya, pola makan, pola waktu makan, porsi makannya gitu ya.
terus hal-hal yang perlu dan tidak perlu kita lakukan setelah makan gitu. Biasanya kalau aku lagi dadaku panas, aku biasanya duduknya tegak gitu teman-teman, tidak tiduran. Aku duduknya tegak, terus aku merilekskan badanku, insya Allah perlahan-lahan dada panasnya itu akan menghilang, serta tidak memakai pakaian yang terlalu ketat teman-teman. Ini juga apa ya, juga kerasa di aku ketika aku ngerasa mual, misalnya lagi mual di tempat kerja gitu ya, aku apa ya, tidak meregangkan itu pakaian kayak celana celana gitu, itu kan perutnya kayak ketekan gitu ya kalau pakaiannya terlalu ketat, jadi itu bisa menyebabkan mual gitu teman-teman. Jadi itu beberapa cara yang aku lakukan ketika aku ngerasakan yang namanya dada panas. Tapi sekali lagi jangan terlalu khawatir, karena insya Allah sensasi ini tidak berbahaya, dan agar tidak terlalu mengganggu aktivitas kalian, memang kalian harus meredam itu semua dengan menjaga hal-hal yang aku sarankan tadi teman-teman. Jadi menjaga makan, pola waktu makan, porsi makan gitu ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah makan, atau apa ya, memang tidak boleh langsung berbaring setelah makan, minimal ada jeda 2 sampai 3 jam teman-teman. Nah, ketika kita sudah bisa mengatur itu semua, insya Allah asam lambungnya perlahan-lahan menurun. Tapi kalau misalnya kalian ada yang cocok di obat-obat tertentu, silakan dikonsumsi, tapi tetap dijaga pola makan dan pola waktu makannya, itu yang terpenting sih. Jadi sambil dibantu obat, sambil kalian bisa mengatur kembali pola makan kalian. Jadi memang kita yang terkena GERD ada kok yang namanya sensasi panas dada atau heartburn, itu umum kita rasakan bagi penderita GERD dan psikosomatik teman-teman. Oke, sekian videoku dari hari ini tentang sensasi heartburn. Bagi kalian yang sekarang masih ada sensasi itu, silahkan dicek lagi pola makan kalian, pola hidup kalian. Pokoknya intinya lakukan hal-hal yang hal-hal yang bisa membantu agar asam lambung kalian tidak naik. Hindari hal-hal yang memicu asam lambung kalian naik. Aku yakin kalian yang sudah bertahun-tahun mengalami yang namanya GERD sudah tahu celahnya, sudah tahu caranya, tapi mungkin kadang ketika kita terlalu cemas akhirnya lupa dengan cara-cara itu. Jadi intinya tetap santai, silakan diingat-ingat lagi makanan apa yang bisa makan dan tidak makan. Ketika itu sudah bisa dikenali, insya Allah tidak terlalu mengganggu semua sensasinya gitu teman-teman. Sekian video dariku hari ini, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa kita lancar sampai nanti hari kemenangan tiba, amin.